Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? I hope all of you are in a good condition and always happy. Welcome to English class with me, Miss Wahyuni Maimunah, and you can call me Miss Yuyun. Before we start our lesson today, let's pray together by saying Basmalah. Nah, anak-anak ibu semua yang ada di rumah, coba kalian lihat apa yang ibu bawa pada hari ini. Ya, kalian benar. Ibu membawa sebuah jam. I bring a clock. So, why I bring a clock today? Ya, kalian benar. Because our material today is talking about time. Kalian pasti pernah menanyakan kepada teman atau saudara tentang jam. Kalian menggunakan kata-kata atau kalimat, jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa? Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, hari ini kita akan membahas tentang materi tersebut, but in English, tetapi dalam bahasa Inggris. Telling time. What is telling time? Apa sih telling time itu? Yaitu membaca jam. Oke, anak-anak ibu di rumah. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. After you learn about this material, you will be able to identify the expression of asking and giving information related the time. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang biasanya digunakan dalam materi telling time. Yang pertama yaitu pas. Pas, yang artinya yaitu lebih atau lewat. And the second is to, yang artinya kurang. Next, a quarter. A quarter, yang artinya 15 menit atau seperempat. Next, a half, 30 menit atau setengah. And the last is a clock, yang artinya tepat. Nah, berikut adalah beberapa kosakata yang biasanya digunakan dalam materi telling time. Nanti kalian akan bertemu dengan kata-kata pas, to, a quarter, a half, and a clock. What time is it? Nah, mungkin kalian akan sering mendengar istilah berikut ini. Karena arti dari what time is it adalah jam berapa sekarang, maka itu kalian sedang meminta informasi tentang jam. What time is it? Jam berapa sekarang? Nah, catatan pentingnya juga untuk materi telling time ini adalah kalian menuliskan jamnya dimulai dari menit, kemudian dilanjutkan dengan jam. Ini harus kalian ingat ya anak-anak ibu, bahwa dalam bahasa Inggris menuliskan jam itu menit ditulis terlebih dahulu, kemudian kalian lanjutkan dengan jamnya. Agar kalian lebih paham lagi, ibu akan memberikan beberapa contoh. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah gambar jam yang mana di sebelah sini itu menggunakan istilah pas dan di sebelah sini itu menggunakan kata to, supaya kalian lebih paham dan bisa dalam membaca jam. Apabila jarum jam berada di antara angka 12 sampai angka 6, maka kalian gunakan istilah pas, yang berarti lebih. Jadi apabila nanti jarum panjangnya menuju ke angka 1, 2 maupun 3 sampai 6, maka kalian menggunakan istilah pas atau lebih. Sedangkan apabila jarum jam panjang itu menunjuk ke angka 6 sampai angka 12 di sebelah sini, kalian menggunakan istilah to atau kurang. Contohnya ya anak-anak ibu. Nah,
jam ini, jarum jam panjang menunjukkan di angka 12, 12. Dan jarum jam pendek berada di angka 9, 9. So, what I say, apa yang kita katakan untuk membaca jam saat jarum jam berada seperti berikut ini. Ya, kalian benar. Ini jam 9 tepat. Atau bisa disebut jam 9.00. Nah, it is 9 o'clock. Kalian pasti sudah ingat tadi ketika jam itu tepat, maka kita menggunakan istilah o'clock. Ciri khasnya adalah o'clock itu ditandai apabila jarum jam panjang itu berada di angka 12. Next, jam 9:05. Itu ketika kita menggeser jamnya di angka 1. Maka ini jam 9:05. Ingat lagi tadi anak-anak bahwa dalam bahasa Inggris kita menyebutkan menit dulu. Jadi ini menitnya ada 5. So we say 5 past 9. Jam 9:05. Ketika membacanya kalian mulai dari belakang. Jam 9:05. Tetapi untuk penulisan kalian mulai dari menit dulu. 5 past 9. Paham anak-anak ibu? Nah, supaya lebih paham kita lanjutkan contoh selanjutnya. Kita geser ke angka 15. Nah, tadi sebelumnya ibu juga membahas tentang a quarter atau 1/4 atau 15 menit. Nah, it is a quarter past 9. Coba untuk lebih memastikan ini benar apa sudah ya cara penulisannya, kalian coba baca dari belakang. Jam 9:15 menit. Oke? Next. Nah, ini kita menggunakan istilah a half karena di sini 30 atau 30 minute. Nah, it is a half past 9. Nah, it is a half past 9. Coba kita ulang. It is a half past 9. Jam 9:30 menit. Kita tuliskan terlebih dahulu itu menitnya ya. Menit kemudian dilanjutkan dengan jam. Yang selanjutnya yaitu jam 9:45 menit atau bisa kita sebut dengan jam 10 kurang 15 menit. Nah, untuk penggunaan to, maka kalian itu melihat 45 menit ini kira-kira berapa menit lagi itu jam setelahnya. Seperti ini jam 9:45, setelahnya yaitu jam 10. Kira-kira kurang berapa menit menuju jam 10? Yaitu kurang 15 menit. Maka kalian tulis it is a quarter to 10. Untuk menceknya coba kita baca dari belakang. Jam 10 kurang 15 menit. Kenapa sih Bu tidak langsung saja 45 menit 45? Kenapa harus a quarter? Because it is rule, karena ini peraturan. Karena tadi ketika menggunakan to, maka jarum jam berada di arah sini, masih ingat? Jadi kita menggunakan istilah to. Sedangkan tadi apabila jarum jam berada di sekitar sini, maka kita menggunakan past. Jadi ketika to, maka kita gunakan yang kurangnya di sini. Berapa kurangnya? Misalnya 5 menit, 10 menit, ataupun 15 menit, juga 20 menit. 25 menit juga bisa ya anak-anak ibu. Baru jam 9:55. Berarti kurang 5 menit lagi itu jam 10. Kita fokusnya ke yang kurangnya ya, kurang 5 menit. So we say it is 5 ya, to or past? Ya, to 10. Kita ulang, jam 10 kurang 5 menit. Nah, sampai contoh yang ke-6 ini kalian ibu yakin semakin bisa, semakin mahir dalam membaca jam dalam bahasa Inggris ya anak-anak ibu ya. Nah, another example, contohnya di sini. Kalian bisa buka bukunya, open your book on page 39, 39 di sini ada di buku itu, dia ada kata-kata 6 o'clock.
Ingat tadi untuk o'clock, maka itu jarum jam panjangnya menuju ke 12. Di sini ada kata 6 yang itu berarti 6. Jadi jarum jam pendek berada di 6, jarum jam panjang berada di angka 12, maka itu 6 o'clock. Next. Nah, ada lagi 8 o'clock. 8 berarti ya 8. O'clock berarti jarum jam panjang menuju ke angka 12. Contoh terakhir yaitu it is a 1:30. Tadi ingat ketika membacanya kalian baca dari akhir. 1 pas lewat half setengah, jam 1 lewat setengah atau setengah 2. Jadi jarum jam pendeknya itu berada di antara angka 1 dan angka 2, sedangkan half setengah maka itu jarum panjangnya berada di angka 6. Nah, oke Mas Student, sudah semakin paham ya dengan beberapa contoh yang sudah Ibu berikan. Nah, kita break dulu. Nanti setelah jeda Ibu akan memberi beberapa exercise, jadi beberapa latihan soal yang akan kita jawab bersama-sama. Oke Mas Student, welcome back to English class. Masih dengan Ibu, Miss Wahyuni Maimunah or Miss Yuyun. Jadi, sesuai janji Ibu sebelumnya, di segmen selanjutnya ini kita akan latihan. I have some question for you and we will answer the question together. Jadi kita akan menjawab pertanyaan berikut ini bersama-sama. Kalian coba jawab di rumah ya. Answer the questions based on the picture. Jadi nanti kalian jawab pertanyaan berdasarkan gambar yang Ibu sajikan. Picture number 1. Nah, di sini jarum jam panjang menuju angka 12 dan pendek di angka 8. Kalian masih ingat tadi ketika jarum panjang berada di angka 12, kalian menggunakan istilah apa? Ya, kalian benar, kalian menggunakan istilah o'clock. Itu sama halnya dengan jam 8.00. What time is it? Kalian masih ingat tadi apa artinya? Ya, jam berapa sekarang? So, the answer is it is 8 o'clock. Ini adalah jam 8. Oke, next. Nah, coba kalian perhatikan. Kira-kira ini jam berapa? What time is it? Jarum panjang berada di angka 1, kemudian jarum pendeknya di angka 2. Atau bisa kita sebut seperti ini. Jam 2:05. What time is it? Ya, it is 2:05. Jam 2:05 menit. Ya, Ibu ulang lagi, ketika kalian bingung ini jawabannya benar atau salah, kalian bisa coba membacanya dari ujung. Jam 2:05 menit. Next question. Nah, coba perhatikan. Nah, itu sama dengan jam 5:15 menit. Di sana menggunakan 15 menit. Ayo anak-anak Ibu di rumah, kalian pasti ingat ketika 15 menit itu menggunakan istilah apa tadi? What time is it? Ya, it is 5:15. Ini jam 5:15 menit. 5:15. Nah, di sini dia menggunakan a quarter. Kalian sangat hebat ya. Next. Nah, coba lihat dulu, kalian pandang dulu jamnya, kemudian coba coret-coret di rumah, kira-kira ini yang tepat seperti apa?
jawabannya. Jam 4.30. What time is it? Jam berapa sekarang? Ya, good. It is a 4:30. Ini jam 4:30 atau kita bisa sebutnya jam setengah 5. Mau lagi soalnya? Oke, my student, let's continue the question. Nah, perhatikan lagi. Ini jam 12.50. Jarum jam panjangnya berada di sini ya, Nak ya. Jadi tadi kita menggunakan apa? Menggunakan to atau pas? Ayo, coba latihan dulu di rumah. Nah, jam 1 kurang 10 menit. Nah, what time is it? Ya, good. It is 10 to 1. Jam 1 kurang 10 menit. Jam 1 kurang 10 menit. Kita fokusnya ke yang kurangnya ya anak-anak ibu. Karena ingat lagi tadi, karena dia posisi jarum panjangnya berada di sini. Antara 6 and 12. Antara jam 6, jam 12. Next question. Nah, jam 10.45. What time is it? Nah, jam 10.45. Nah, sama dengan jam 11 kurang 15 menit. Ayo, coba kalian jawab dulu di rumah. Excellent. Iya, it is a 10:45. Jam 11 kurang 15 menit. Wah, anak-anak ibu di rumah kalian sudah sangat mahir ya. Ayo, bagi yang masih belum terlalu mahir, kalian terus belajar. Jangan takut salah dulu ya untuk belajar ya. Iya, pokoknya belajar aja dulu ya. Nah, di sini tadi kita sudah menyajikan beberapa soal yang berkaitan dengan jam. Kalian sudah sangat bagus dalam menjawabnya. Bagi yang masih perlu belajar, masih bingung menggunakan pas, menggunakan to, ibu yakin kalian akan bisa apabila kalian rajin belajar, rajin latihan ya anak-anak ibu. Oke, nanti di segmen selanjutnya ibu akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita pada hari ini ya. Welcome to English class again. Still with me, Miss Yuyun. Oke, anak-anak ibu di rumah, seperti janji ibu tadi sebelumnya, di segmen 3 ini ibu akan memberikan kalian conclusion atau kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, tadi kita membahas tentang telling time atau membaca jam. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam telling time. Ada pas untuk lebih atau lewat, to untuk kurang, quarter to 50 minutes atau 15 menit atau juga seperempat, a half, 30 minute atau setengah, dan a clock yang berarti tepat. Kalian ingat ya anak-anak ibu di rumah, tadi poinnya kalau a quarter itu cirinya yaitu 15 menit dan berada jarum jamnya bisa di angka 3, bisa di angka 9. Kalau a half, 30 menit itu cirinya berarti jarum panjangnya berada di angka 6. Kalau a clock tepat, nah ini sangat mudah ya diingat. Kalau a clock tadi apa? Ya, berada di angka 12. Pokoknya mau jam 8, 9, 10, kalau panjangnya di 12, maka itu menggunakan istilah a clock. Nah, lalu ada kalimat what time is it? Ini kalian gunakan ketika kalian ingin menanyakan tentang jam. Jam berapa sekarang? Nah, ingat ya, nanti kalau ketemu teman di sekolah, di rumah, ataupun lagi jalan-jalan. Tapi untuk sekarang dikurangi dulu ya jalan-jalannya anak ya. Nah, kalian bisa bertanya, what time is it? Jam berapa sekarang? Kemudian lawan bicara kalian akan menjawab sesuai dengan jam pada saat itu.
Kemudian tadi ini juga poin pentingnya ya nak ya, bahwa untuk menuliskan jam dalam bahasa Inggris kalian mulai menit dulu baru kemudian jamnya. Menit dulu baru jamnya. Ini tadi kalau sebelah sini kalian menggunakan pas atau lebih, dan apabila jarum panjang menuju ke arah sini maka kalian menggunakan istilah to atau kurang. Nah, anak-anak ibu semua yang ada di rumah, I think that's all for today. I hope it is useful for you, and remember to study hard at home, and don't forget to wear your mask when you go outside. Always wash your hand as often as possible, and the last, keep your social distancing. Jadi anak-anak ibu di rumah selalu pakai masker ya ketika pergi keluar, selalu cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.